Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bahwa Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kau
kebaikan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang hadir di setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, namun semuanya karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang beracara di setiap ibadah kami Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah semua apa yang pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu ya Bapa baik, kami yang di rumah ya Tuhan, biar Roh Allah yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa memperingati hari Pantekosta, dan kita mau yakin percaya bahwa Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
puji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Setiap hati kami Tuhan. Urapilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau melihat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami perlu Roh-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu, tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Karena hamba-Mu hanya sebagai alat Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam di hati kami yang paling dalam Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan, bila menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Feba. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti tadi kita sudah mendengar lewat petugas WL, ya, dikatakan kita masuk di hari Pentakosta, ya, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Hari ke-50 dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita tetap terus ingin belajar tentang kebenaran firman Allah. Mungkin ada di antara saudara yang sudah begitu setia mengikuti doa 10 hari, ya, untuk minta kepenuhan Roh Kudus atau untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita ingat seperti yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa kata-kata Yesus terakhir menjelang dia mau naik ke sorga, Yesus berkata, ya, bahwa dia berkata, dia menyampaikan satu ucapan kepada kita, ya. Kita akan melihat coba di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini perkataan Yesus. Yesus berkata kamu akan menerima kuasa. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Hari ke-40 Yesus naik ke sorga setelah Yesus bangkit dikatakan, ya. Yesus kembali ke tempat dia, yaitu di sorga, sebab dia memang dari sorga. Dia kembali ke sorga. Bahkan dia juga pergi menyediakan tempat buat saya dan saudara. Bagi orang-orang yang percaya kepada dia, yang sudah diselamatkan, dia menyediakan tempat. Haleluya. Imani bahwa tempat yang dia sediakan buat saya dan saudara benar-benar menjadi kenyataan bahwa kita betul-betul mendiami tempat yang dia sediakan untuk saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan dia akan mencurahkan Roh Kudus agar kita ini menjadi saksi Tuhan sampai ke seluruh, dikatakan ayat ini, seluruh dunia. Ya, sampai ke Samaria dan sebagainya, ya. Yesus ingin kita menjadi saksinya sampai seluruh dunia. Tuhan akan memberikan kuasa. Kata kuasa ini dikatakan
dengan satu pengertian atau juga dikatakan sama dengan dunamis, ya. Dunamis dikatakan, ya, menjadi saksi dan mengajar segala bangsa dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat berani menceritakan kebenaran firman Allah, menyaksikan kepada orang lain sehingga orang lain boleh diselamatkan. Haleluya. Masih ingat amanat agung dari Yesus? Ya, coba kita baca Matius pasal 28. Matius 28 ayat 19. Amanat agung dari Yesus. 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini amanat agung. Pergilah. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku akan mencurahkan rohku supaya engkau punya satu keberanian, punya satu kuasa untuk menyaksikan, untuk bersaksi kepada orang lain, sehingga menjadikan semua bangsa menjadi muridku, kata Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi amanat agung dari Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridku, ya? Bahkan di situ dikatakan, ajarkanlah mereka untuk melakukan kebenaran firman. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, ya, dan dia dikatakan berdoa untuk kita yang ada di sini. Haleluya, saudara. Doa syafaat. Yesus berdoa buat saya dan saudara. Ya, dia naik ke sorga, tetapi dia juga berdoa untuk saya dan saudara, untuk kita. Ya, dikatakan dia menerima anugerah dari Bapa, ya, pencurahan atau Roh Kudus. Ya, sehingga dia juga ingin mencurahkan juga Roh Kudus kepada semua murid-muridnya, kepada semua yang percaya kepadanya. Dia ingin mencurahkan kuasa Roh Kudus itu yang dia terima dari Bapa sebagai anugerah dari Bapa. Haleluya. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Sudah siapkah kita menerima, ya, anugerah Yesus buat kita bersama, supaya kuasa itu juga boleh menyertai saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini adalah dikatakan zaman Roh Kudus, ya. Kita, ya, oleh anugerah Allah boleh beribadah di gereja Pantekosta, ya. Dikatakan GPDI atau Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang ironisnya, kalau kita sudah ada di organisasi yang percaya tentang pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita tidak mengalaminya, ya. Saudara, itulah sebabnya jangan sampai kita sudah ada di situ, tetapi kita tidak rasakan, ya, tidak alami baptisan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sebab inilah karena pekerjaan Roh Kuduslah, ya, Yesus dimuliakan. Karena pekerjaan Roh Kuduslah Yesus dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kepenuhan baptisan Roh Kudus, ya, kita akan mengalami beberapa hal, ya. Itulah sebabnya kita ingin mengingat kembali tentang, ya, pelajaran Roh Kudus atau khotbah-khotbah tentang Roh Kudus dalam 10 hari ini, ya. Kita diingatkan kembali tentang bagaimana seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus atau seseorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, apa yang dia akan alami. Ya, saudara, yang pertama kita akan melihat, saudara, bahwa dikatakan akan menerima kuasa.
Seperti Yesus tadi katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus membaptis kamu, kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan menerima kuasa. Ini yang pertama. Ya. Seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah akan menerima kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam terjemahan dari kata dinamis, ya. Tadi saya katakan, ya, berkata tentang kuasa, ya. Berasal dari kata dinamis. Dinamis mengandung pengertian dikatakan dapat. Ya, bisa mengandung pengertian dinamis itu dapat, ya. Bahkan dikatakan juga, ya, dinamis juga mengandung pengertian juga mempunyai kemampuan. Kalau kita punya kuasa, kita akan punya kemampuan. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang secara manusia mustahil di luar akal kita. Dinamis juga bisa mengandung pengertian dikatakan juga, ya, tenaga dalam, ya. Seperti seseorang berkata, ada tenaga di dalam karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Sehingga ada satu tenaga kuat yang keluar dari hidup kita, dari dalam, dari hati kita, ya. Bahkan dikatakan dinamis juga mengandung satu pengertian, ya. Dikatakan lawannya dari kelemahan, ya. Lawan dari kelemahan berarti kita punya kekuatan. Kita bukan orang lemah. Menghadapi segala sesuatu tidak menjadi lemah. Mengalami problema, mengalami kesukaran, kesulitan tidak menjadi lemah. Tetapi punya kekuatan, punya kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Yesus dalam kuasa Roh Kudus, dia juga dapat berjalan memberitakan Injil, menceritakan jalan ke sorga, ya. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mengajar dan juga berkata-kata dengan penuh wibawa. Bahkan juga Yesus juga berkata-kata dengan penuh kuasa. Haleluya. Bahkan saudara, ya, kalau kita membaca dari kebenaran firman Allah, pemberitaan Yesus juga disertai dengan kuasa kesembuhan, ya, kuasa pemulihan, ya. Ada kuasa yang keluar dari hidup Yesus sebab Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan dia juga pernah memerintahkan atau berkata kepada roh-roh jahat untuk keluar dari hidup seseorang. Roh-roh jahat juga takluk kepada Yesus karena Yesus memiliki kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Di ayat 18, coba lompat ke ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Pasal 5, lanjut pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, ayat ini berkata sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena ada kuasa Allah di dalam Yesus, ada roh Allah di dalam Yesus. Yesus bisa perintahkan kepada roh-roh jahat untuk keluar dari hidup seseorang.
Karena ada kuasa itu. Haleluya. Saudara, memang sedikit berbeda dengan yang ada di dalam Yohanes. Coba kita akan lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya pada dalam namanya. Dalam Yohanes dikatakan siapa yang percaya kepadanya akan mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Berbeda sedikit dengan Lukas tadi, ya. Dalam Lukas, siapa yang menerima kuasa dikatakan dia akan menjadi saksiku karena ada kuasa di dalamnya untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi semua orang yang menerimanya dikatakan di ayat Yohanes ini, ya, akan menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kuasa di sini berbeda dengan tadi dunamis, ya. Kalau tadi dunamis, di sini kuasa adalah exousia, ya. Hubungannya dengan hak, ya. Kuasa yang berhubungan dengan hak atau otoritas, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Berbeda dengan pengertian tadi kuasa yang dikatakan dalam dunamis, pengertian di dunamis, ya. Nah, saudara, ini yang pertama. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menerima kuasa. Lalu hal yang kedua, kalau saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus, kita akan menerima kehidupan Allah dalam hidup kita. Haleluya, ya. Menerima kehidupan Allah dalam hidup kita. Yesus adalah gembala yang baik, ya. Dia memberikan nyawanya untuk kita, ya, untuk domba-dombanya. Memberikan nyawanya, memberikan rohnya bagi domba-dombanya. Haleluya, puji Tuhan. Supaya dikatakan mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya. Coba kita lihat dulu di dalam pembacaan kita dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat 11. Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Supaya mendapat kelimpahan, dikatakan dia rela memberikan nyawanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Baptisan Roh Kudus, ya, atau baptisan kepenuhan Roh Kudus, ya, dikatakan juga dapat memberikan kelimpahan kepada kita, dapat memberikan hidup kepada kita. Puji Tuhan. Karena apa? Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan memiliki kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kehidupan Allah ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, mungkin saya agak cepat-cepat sedikit. Hal yang ketiga, saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kita atau saudara yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan menerima pribadi, ya, akan menerima pribadi, ya. Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa atau pengaruh, ya, tetapi dia juga pribadi yang maha tinggi. Jadi seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia juga akan terima pribadi, ya, menerima pribadi yang maha tinggi akan tinggal di dalam kita. Siapa kita ini? Sehingga dia pribadi yang maha tinggi mau tinggal dalam hidup kita. Ya. Kita manusia yang cuma dari tanah liat yang tidak ada artinya apa-apa. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, kita boleh diangkat. Haleluya. Ya. Yesus bahkan memberikan kuasanya kepada kita.
supaya kita bisa menerima, bisa layak menerima pribadi yang maha tinggi itu. Haleluya, puji Tuhan. Pribadi yang maha tinggi akan tinggal di dalam kita. Kita perlu mengerti sifat-sifat atau kehendak Roh Kudus, ya. Ia adalah dikatakan juga dapat berduka cita tatkala dia dibuat untuk menjadi berduka cita karena tidak melakukan kehendaknya, karena kita hidup terus di dalam dosa, karena tidak mengikuti perintahnya, sehingga dia menjadi bersedih, berduka. Sebab dia pribadi yang punya sifat juga bisa berduka, ya. Kalau nggak mau nurut dalam pimpinannya. Itulah sebabnya jangan buat Roh Kudus yang tinggal di hidup kita berduka, karena dia pribadi yang ada dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita boleh melakukan apa yang menjadi perintahnya, kehendaknya, sehingga dia tidak berduka kepada kehidupan kita. Puji Tuhan. Lalu hal yang keempat, saudara, kalau saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, hal yang keempat, ya, kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Kadang-kadang saudara begitu sulitnya, ya, kita berkata bahwa Yesus Tuhan untuk orang percaya. Orang begitu sulit mau terima, sulit untuk percaya. Tetapi seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, karena dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia akan berkata sampai mati, aku yakin dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bahwa Yesus adalah Tuhan bagi saya, karena dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya yakin kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak akan mudah beralih dalam iman percaya kita kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk saya dan saudara. Dia yang sudah kembali ke sorga, dan dia juga yang mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Kalau ada orang yang mengutuk tentang Yesus, terkutuklah Yesus, kata ayat ini, dia bukan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan berkata seperti itu, tetapi dia akan mengaku dengan mulut dan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tidak sia-sia pengorbanan saudara selama 10 hari minta untuk dipenuhkan Roh Kudus. Saudara rajin berdoa, minta dengan segenap hati. Firman Allah, Yesus berkata, ketuk pintu maka kamu akan dibukakan. Ya, cari kamu akan mendapatkan. Ya, saudara, tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita tahu orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hal yang kelima, saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang diurapi atau dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan menjadi saksi Allah yang efektif. Ya, karena apa? Ada kuasa di dalamnya yang menyertai, bukan lagi kekuatan kita sendiri. Ya, bukan karena kuat dan gagahku, Zakaria katakan, tapi karena Roh Allah yang ada di dalamku, sehingga kita menjadi efektif. Kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Roh Kudus turun akan menjadi saksi yang efektif, baik di Yerusalem dikatakan dan di seluruh Yudea
Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ayat mas kita, ya, dan sampai ke ujung bumi. Yang akan meningkatkan satu kesaksian kepada kita, ya, karena Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Roh Kudus yang akan mengingatkan segala sesuatu apa yang pernah Yesus katakan, ya, yang pernah Yesus sampaikan. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi karena ada pekerjaan Roh Kudus di hidup kita yang dapat menolong, mengingatkan, memberitahu apa yang pernah Yesus sampaikan, sehingga kita menjadi efektif. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketujuh, saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan dipimpin kepada kebenaran. Roh Kudus tidak akan pernah memimpin seseorang kepada kejahatan. Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kepada seseorang untuk melakukan yang jahat dan salah, yang menyakitkan hati Allah, menyakitkan hati Bapa. Ya, saudara. Tetapi dia akan memimpin kita kepada kebenaran, dikatakan. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus, itulah Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dan ayat 13. Ayat 8 dulu baru ayat 13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka ayat lompat ke ayat 13, maaf. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang pun Tuhan akan berikan. Tuhan akan curahkan, ya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dipimpin oleh kebenaran. Puji Tuhan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Mengenal Yesus secara pribadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Lalu hal yang ketujuh, saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan diberitahu hal-hal yang akan datang, kata ayat tadi. Hal-hal yang akan datang pun diberitahu oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga membuat seseorang tidak hidup terus dengan kekhawatiran, tidak terus hidup dengan ketakutan menghadapi apapun keadaan dunia, ya. Menjelang kedatangan Yesus yang lebih dekat, dunia tidak akan lebih baik, mungkin dunia akan lebih jahat, ya. Yang dosa makin berbuat dosa, ya. Yang suci makin suci. Nah, saudara, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Perhatikan baik-baik, bukan kemampuan meramal loh, beda, bukan, ya. Bukan karena kemampuan meramal, tetapi mengetahui bahwa dunia ini akan dibinasakan karena Yesus sudah pernah berfirman kepada kita, dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang pernah Dia sampaikan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat. Carilah Dia, haleluya. Carilah perkara-perkara yang di atas. Kalau kita baca di dalam Matius, ya. Tetapi
Utamakan Tuhan, cari dulu Tuhan ya. Yang lain Tuhan akan tambahkan. Tetapi cari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Coba kita lihat Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athenia. Saya baca di Tesalonika. Maaf saudara. Maaf. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan di ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita pikirkan perkara-perkara di atas, jangan cuma perkara di bumi, ya. Berikan waktu untuk Tuhan, ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu yang ke-8, saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dapat berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saat kita percaya, ya, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, kita akan diberi kemampuan, dikatakan mulai berkata-kata dengan dalam bahasa roh, ya. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh, dengan bahasa roh. Sehingga bahasa ini tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi roh kita dengan roh Allah sedang berkomunikasi, ya. Roh kita dengan roh Allah lah yang dapat mengerti, dapat memahami apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kadang-kadang dia berbahasa yang baru, bahasa Roh Kudus, bahasa lidah, yang kita akan berkata, saya nggak ngerti itu apa. Tetapi roh kita yang berbahasa roh itu akan mengerti, karena dia ada komunikasi dengan Roh Kudus, dengan roh Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita, ya, saat kita merindukan atau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus atau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, sehingga kita sekarang sudah dapat berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Rasul Petrus berkhotbah, ya, di dalam Kisah Rasul. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang disampaikan oleh Petrus, khotbah Petrus, ya. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang percaya, kepada orang yang bertobat, kepada orang yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang bertobat kembali dari segala dosanya, dari segala kejahatannya, dan dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Yesus menyuruh murid-muridnya, melarang mereka, dikatakan meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nantikan, kata Yesus, aku akan mencurahkan rohku, kamu akan menerima kuasa. Bahkan nubuatan Nabi Yoel juga, ya, pada hari-hari terakhir, ya. Kita ini masuk di zaman pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpah,
Ya, dalam Nabi Yoel pernah berkata, hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anak-anak, teruna-teruna dikatakan, orang tua, hamba-hamba, ya, hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan mabok oleh anggur. Sebagai ayat terakhir kita baca coba Efesus 5. Saya tidak baca seluruhnya ya, pasal 5. Ayat 1. Mungkin saya hanya baca beberapa ayat saja ya. Efesus pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 18, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan baca di ayat mulai dari ayat 16, 17, 18 saja. Mulai 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau, supaya hendaklah kamu penuh dengan roh. Terimalah baptisan Roh Kudus, terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan percaya, dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Miliki kerinduan, miliki kerendahan hati, miliki satu kehausan, ya, supaya kita boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama, kita menyanyikan sebuah pujian. Mari datanglah Roh Suci. Haleluya. Ya, kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ya, ternyata lagu yang disiapkan berbeda. Roh Kudus yang manis.
Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu. Kami perlu Roh-Mu. Haleluya. 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 Biarlah Roh-Mu terus tinggal di hidup kami, sehingga kami memiliki kuasa karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu kehausan dari setiap umat-Mu. Engkau lihat hati-hati yang rindu, hati-hati yang haus, hati-hati yang sedang menantikan janji-Mu. Penuhkan mereka dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga mereka juga punya pengalaman adalah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Kuasa Roh Kuduslah yang menyanggupkan, memampukan untuk kita dapat melakukan segala perkara. Kita punya kesanggupan dapat menghadapi segala hal karena ada kuasa Roh Kudus di hidup kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Sertai setiap hari dengan langkah kami, dengan pekerjaan Roh Kudus di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang belum dijamah, belum merasakan pekerjaan Roh Kudus, kiranya Tuhan berikan mereka terus kerinduan, kehausan, percaya bahwa Yesus yang dapat membaptis kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, penuhkan mereka. Engkau berkata bahwa di akhir zaman, firman Allah berkata, nubuatan Yoel juga berkata bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpah ke atas anak-anak, ke atas orang dewasa, siapapun dia yang hidupnya sudah bertobat, hidupnya mengiring Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan. Engkau akan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Allah mungkin sederhana hari ini, di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas murid-murid yang menantikan janji Bapa, menantikan janji Yesus. Begitu juga dalam hidup kami masing-masing. Saat kami menunggu Engkau datang kembali, biarlah kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Kiranya turunkanlah berkat di atasnya. Bahkan kuasa pekerjaan Roh Kudus boleh dialami oleh setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang sakit dapat disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun, persoalan masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan yang belum terpenuhi dengan baik, omset-omset yang belum terpenuhi dengan baik, Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau juga sanggup memberikan karunia kepada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau juga akan melindungi dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, baik pemuda, remaja, kaum dewasa, sampai kepada kaum lansia. Tuhan, Engkau lindungi dan jaga. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat di sekolah, sehingga mereka boleh memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, bahkan berkat-berkat damai sejahtera, kedamaian dalam rumah tangga. Engkau terus memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa dan negara kami. Selamatkan Tuhan bangsa kami. Bekerjalah Engkau lebih dahsyat Roh Kudus. Bekerjalah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga
berkati dan sertai para pemimpin gereja. Biarlah mereka boleh terus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga hidupnya boleh ada dalam pimpinan Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati seberapa yang sudah terlibat dalam pelayanan online ini. Berkati mereka, biarlah mereka boleh mengerjakan dengan sukacita. Tidak ada yang sia-sia apa yang pernah kami buat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka-mereka yang memberi untuk kas gereja, para donatur gereja. Mereka-mereka juga yang membalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang sedang di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka sedang berpergian, lindungi perjalanan mereka, sertai mereka, sehat-sehatkan, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, orang-orang berbuat jahat, pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus, Engkau beserta Tuhan, di darat, di laut, di udara, dimanapun Engkau beserta, sehingga Engkau menibahkan dengan selamat, tiba dengan selamat karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa jam 8 pagi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.